Sebenarnya pada tahun 2020 sampai dengan 2021, kami bikin satu project di Kampung Wuring, namanya Voicing Bajo and Bugis People in Maumere. Gitu. Nah kebetulan di Kampung Wuring itu ada yang namanya Haji Mona. Haji Mona adalah ketua pertama Perwakas. Gitu. Keterlibatan mereka sejak tahun 1992 gitu, secara sosial, secara politik itu memberi kami satu perspektif baru bahwa ya ternyata gitu Perwakas sendiri itu punya cerita yang untuk kami informasi sebelumnya tidak kami peroleh, tidak kami dapat. Gitu. Nah pertemuan dengan Haji Mona itu, cerita-cerita bersama dengan Haji Mona itu kemudian membuka satu ya semacam ajakan untuk kami untuk bikin project ini, bikin program ini gitu. Maumere sendiri sebagai salah satu kota yang oleh media banyak diberi highlight sebagai kota yang kota toleransi gitu, kota yang sangat lekat dengan apa yang disebut sebagai keberagaman itu. Sebenarnya kalau kita mau tarik ulur ke belakang, Perwakas sendiri sebagai satu perkumpulan, sebagai satu organisasi, sebagai satu komunitas punya peran yang sangat signifikan untuk keterlibatan mereka di ruang-ruang yang barangkali itu tidak terlihat gitu, atau terlihat tapi tidak diberi highlight khusus karena cara pandang terhadap mereka sangat kecil, sangat sempit gitu. Sementara kontribusi mereka sangat besar di konteks lokal, konteks Maumere. Gitu. Mereka yang tidak mampu memenuhi harapan tersebut itu bisa mengalami yang namanya dilema gender. Nah biasanya identifikasi awal itu kami bikin training of trainers gitu. Ya tujuan training of trainers adalah membuat peta awal gitu. Jadi yang terlibat di situ kami secara internal, teman-teman komunitas KH, juga kami mengajak terlibat di situ teman-teman Perwakas, ada Haji Mona, Mawahida, ada Mayora juga di situ. Libatkan Om Lamer Purek gitu, salah satu penggerak awal juga yang punya kontribusi untuk terbentuknya Perwakas di Kabupaten Sika. Kami juga mengundang Mbak Kanis, salah seorang akademisi, gitu, tapi juga seorang aktivis yang ya kurang lebih 2-3 tahun belakangan cukup intens menggarap isu ini, gitu, omong soal waria di Kabupaten Sika. Gitu. Kami kemudian membagi tim kami ke dalam 2 kelompok. Di kelompok yang pertama ini kami bertemu gitu, di institusi pendidikan kami bertemu dengan rektornya, menyampaikan gagasan kami, ide kami, menawarkan kemungkinan keterlibatan juga di kelompok-kelompok komunitas seni anak muda itu kami datangi gitu secara personal, ngobrol sama ketua-ketuanya, tapi juga kami bikin satu forum yang ajak mereka ke komunitas, kita bakar-bakar gitu, tapi sebenarnya di balik itu kami ingin mengajak mereka untuk intens terlibat di program ini. Di kelompok yang kedua ada Karlin dan Sidi gitu. Mereka bertemu dengan teman-teman Perwakas, mengumpulkan cerita-cerita mereka, arsip-arsip, foto gitu. Secara khusus mendekati person-person orang-orang itu teman-teman Perwakas. Kami lalu membuat 4 forum. Di forum-forum itu kita masing-masing saling mengenal praktek yang dikerjakan oleh beberapa kelompok di situ. Ya, yang kelompok-kelompok yang terlibat itu ada mahasiswa gitu. Kampus IFTK Ledlero, Universitas Nusantara, Muhammadiyah gitu. Awalnya kami keluar dari daerah, bermigrasi begitu. Jadi banyak tujuan teman-teman kami keluar untuk ibaratnya seperti kalau saya punya pribadi, ya seperti saya mencari jati diri saya, menemukan diri saya. Oh sebenarnya diri saya ini seperti ini loh. Maksudnya di dalam keluarga saya tidak menjadi diri sendiri. Karena kamu laki-laki itu harus seperti ini. Sementara dalam saya punya hati tidak seperti itu, ini salah, saya tuh harus kayak begini. Masing-masing kami sendiri merasakan tantangan dalam keluarga itu berbeda, tidak sama begitu. Kalau macam saya lebih keras lagi, karena memang posisi saya dalam keluarga itu saya sendiri yang anak laki di situ. Waktu itu saya ke Jawa dan ada beberapa teman. Nah, di situ kami benar-benar menemukan dunianya kami. Ternyata bukan saya sendiri loh di sini. Nah, sekian perjalanan waktu, kami yang bermigrasi ini pulang kembali. Kami lihat lagi situasi yang ada. Ternyata orang-orang seperti kami di daerah kami malah semakin banyak. Dengan pengalaman yang ada dan pengalaman pribadi secara personal yang kami masing-masing rasakan itu, kami sering semacam kelompok-kelompok begitu dulu dari beberapa daerah yang tidak berjauhan. Jadi dari situ kami anggap seperti tempat-tempat kecil itu seperti rumah aman, tempat yang aman, tempat untuk kami berkumpul. Di situ kami bisa mencurahkan, saling menceritakan yang mereka rasakan, terus kita balik merasakan, oh ini dulu juga pernah kami rasakan. Berbekal pengalaman yang ada itu, berorganisasi di luar di Jawa situ, makanya terbentuklah Perwakas itu. Ketika kami berkegiatan di Kampung Wuring, kami menemukan banyak sekali kabar baik
atau kisah-kisah baik yang telah dijalankan oleh teman-teman perwakas. Riset ini akan jadi basis pengetahuan karena gerakan-gerakan yang telah dilakukan oleh teman-teman perwakas itu tuh tidak pernah dicatat, jarang sekali dibicarakan. Sedangkan kita tahu bahwa kemunculan Mayora sebagai pejabat publik pertama di Indonesia, sebagai seorang waria, itu adalah hasil dari gerakan teman-teman perwakas sejak tahun 70-an awal. Alasan yang kedua adalah dari hasil riset ini kami telah menampilkan arsip-arsip personal dan arsip-arsip institusi perwakas. Alasan yang ketiga adalah hasil riset ini akan jadi tawaran sebagai pengetahuan karena ada gerakan aktivisme berbasis gender yang sangat spesifik di Maumere dan itu dilakukan oleh teman-teman waria dari tahun 70-an hingga sekarang. Kalau cerita baik banyak sekali. Dulu teman-teman mereka terlibat di PKK. Ada yang menjadi PKK kader-kader posyandu. Ada teman-teman yang punya pekerjaan seperti nelayan. Terus ada teman-teman yang memang dengan caranya masing-masing waktu itu ikut terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang terjadi. Seperti ada bencana, teman-teman ikut terlibat dalam dapur umum. Kalau tidak salah bencana 92 itu. Ada beberapa teman, mereka memang dipercayakan untuk menjadi RT saat itu. Saya masih SMP waktu itu. Tambah lagi pas kami dalam perwakas itu lebih banyak kegiatan yang kami lakukan. Seperti kami bekerja sama dengan YCK, Pak Lambertus Surek itu. Di situ mana teman-teman kami, ada beberapa orang tuh kami dijadikan fasilitator untuk kampanyekan bagaimana kita harus menghindari penyakit HIV/AIDS waktu itu. Gerakannya tuh sangat punya konteks yang berbeda dengan yang ada di luar Flores. Karena gerakan-gerakan itu dimulai dari bagaimana teman-teman waria meretas ruang-ruang domestik seperti posyandu atau voli atau dengan medium kesenian. Karena teman-teman waria punya kasidah dan band dangdut. Kemudian teman-teman juga punya salon, karena salon itu didirikan tahun 90-an dan sekarang sudah jadi cara teman-teman perwakas kuat secara ekonomi. Kami memulainya dengan berkunjung dari rumah ke rumah. Kami bertemu dengan waria-waria tua yang ada di sekitaran Maumere sampai ke Nangahure. Kemudian kami mengobrol. Kami melakukan trekking dari masa kecil sampai masa tua. Bagaimana teman-teman waria yang senior itu menceritakan penerimaan atau pergolakan yang mereka alami sejak remaja, sejak kecil, kemudian dewasa awal, kemudian cerita-cerita perantauan, dan berkumpul bersama teman-teman. Kami merasa beruntung karena hampir semua teman-teman perwakas yang kami datangi itu selalu punya arsip gitu, baik itu foto, Mawahida mengumpulkan guntingan koran termasuk dengan name tag setiap kegiatan yang Mawahida ikuti. Kemudian masih ada beberapa barang seperti piala atau baju atau sertifikat-sertifikat pelatihan yang mereka ikuti. Beberapa arsip fisik itu kami kumpulkan, kami scan, kemudian kami simpan di Google Drive. Saya dan Kak Silvi punya kesempatan untuk mengunjungi situs-situs. Itu adalah tempat-tempat yang sangat bersejarah dan punya kisahnya dengan teman-teman perwakas. Misalnya LK3I di samping gereja Thomas Morus. Disitulah perwakas pertama kali dicetuskan dan berdiri. Saya semacam membangkitkan memori masa lalu di mana tempat-tempat itu saya juga pernah mengunjungi dan saya pernah berada di situ. Saya mengalami banyak pergolakan masa lalu yang memang kembali membangunkan memori saya, tapi memang disitulah saya merasa sedikit lebih kuat lagi karena ada orang yang perhatian atau ada teman-teman yang perhatian dan saya akan menyadari akan keberadaan kami dan kami mendapatkan penolakan dari
keluarga dan terpaksa kami harus mencari teman-teman transpuan, semacam kami mencari jati diri kami untuk mencari zona nyaman untuk berdamai dengan batin kami yang memang lagi bergelut antara salah dan benar, antara dosa dan tidak, dan pertanyaan-pertanyaan yang apakah saya ini salah diciptakan, saya ini mengidap penyakit, atau saya ini berdosa, atau saya merasa sedih karena di tempat-tempat itu teman-teman saya, senior-senior saya yang pernah mengajarkan saya segala keterampilan atau apapun itu, banyak yang sudah berpulang, sudah dipanggil Tuhan, dan semoga mereka damai di alam yang baru. 3. Saya lebih terlibat, lebih fokus ke Bunga Gading, di mana tema kedua ini melibatkan penuh teman-teman karya-karya dan riset-riset tentang data diri personal teman-teman Perwakas Persatuan Waria Kabupaten Sika. Jadi saya ikut berpartisipasi untuk melancarkan segala perjalanan riset, melakukan pendekatan-pendekatan atau komunikasi-komunikasi antara teman-teman heteronormatif dan teman-teman transpuan atau LGBTIQ. Temuan-temuan menarik itu adalah gerakan tahun 70-an, 80-an teman-teman waria di Wuring sudah bikin satu komunitas kecil yang sangat organik, itu namanya Melati Putih. Dan Melati Putih adalah komunitas yang sudah merangkul waria-waria yang tidak hanya di Wuring tetapi juga ada di Maumere, dan itu sudah lintas etnis karena tidak hanya teman-teman waria yang Bajo dan Muslim tetapi juga dari Maumere dengan suku, etnis dan agama yang berbeda. Yang paling menarik adalah ya migrasi teman-teman waria. Ada banyak sekali teman-teman waria tua yang berkeliling Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, ada yang hidupnya juga di Kalimantan, kemudian tapi lebih banyak pasti akan singgah di Surabaya, dan justru perjumpaan teman-teman waria dengan kota Surabaya, dengan teman-teman Perwakos, Persatuan Waria Kota Madia Surabaya, itu justru memberikan semacam inspirasi sehingga teman-teman yang berjumpa dengan teman-teman Perwakos terangsang untuk bikin satu komunitas yang lebih serius di Maumere. Hal yang membuat saya untuk inisiatif bergabung dalam gerakan adalah saya melihat kondisi teman-teman yang sangat eksklusif, dan dalam hal itu saya berproses ingin mencari lebih, menggali lebih luas lagi di mana saya bisa berbaur, bergabung dengan orang-orang muda di sekitaran saya. Berangkat dari pengalaman pribadi, saya sebagai penyintas yang pernah mengalami diskriminasi atau penolakan dari keluarga, saya ingin keluar dari zona itu karena ketika saya sudah selesai dengan semua yang berkaitan dengan pribadi saya, di mana saya sebagai seorang transpuan, saya sudah keluar dari pergelutan-pergelutan masa lalu yang menjadi beban dalam hidup saya, dan saya ingin menjadi contoh bagi teman-teman saya yang selama ini yang masih mengalami dilema-dilema yang seperti saya alami. Setelah puber dulu baru saya tahu mana yang menjadi, saya ini waria yang disebut seperti waria itu memang saya, tapi merasa diri perempuan. Saya lebih banyak mengenal orang-orang muda, masyarakat-masyarakat sekitar, teman-teman yang bergerak dari segala macam isu, termasuk saya sendiri tanpa saya sadari bahwa saya adalah bagian dari seni itu sendiri ketika saya bergabung dengan komunitas KH dan teman-teman dari segala komunitas yang sempat tergabung dalam pameran itu. Saya semakin berani untuk membuka diri bahwa saya bagian dari masyarakat Indonesia yang punya keragaman, keunikan yang harus mereka terima seperti saya menerima mereka. Dan ingin memamerkan dalam tanda petik bahwa saya ingin membuktikan kepada orang-orang bahwa kelompok transpuan atau teman-teman transpuan itu tidak hanya terlibat eksklusif atau sebagai yang dilabelkan sebagai pekerja salon, hanya tukang masak, tapi bisa berbaur dengan masyarakat di segala lini. Jadi Pak Bupati sendiri membuka pameran itu. Dia datang menggunakan pakaian sangat kasual sehari-hari. Saat datang dia sendiri terkejut. Dia sampaikan permohonan maaf gitu, karena dia tidak menyangka acaranya dihadiri oleh publik yang sedemikian banyak. Dan statement pembuka yang dia sampaikan, pameran ini harus berjalan lancar, berjalan dengan baik. Siapapun yang mengganggu kelancaran pameran ini, silakan lapor kepada saya, karena negara punya tanggung jawab untuk melindungi warga negaranya, siapapun mereka, tak terkecuali teman-teman Perwakas, teman-teman waria. Itu yang untuk kami jadi statement pembuka yang
menguatkan kami di satu sisi, karena sisi yang paling pertama adalah dia memberikan kepada kami tempat aula rumah jabatan itu untuk melangsungkan festival itu. Kami mengajak teman-teman komunitas yang sudah sejak awal itu, tapi juga sebenarnya ada teman-teman sekolah gitu. Ada SMA Frater gitu, ada SMA Negeri 2, ada SMA John Paul gitu. Ya, dan beberapa SMA yang ada di Kota Maumere, termasuk juga sekolah-sekolah kejuruan gitu. Bahkan di antara perwakilan itu ada yang meminta sekolahnya untuk tur beberapa kali lagi karena merasa tema itu menarik. Kita bikin pameran, kita bikin workshop make up, kita ikut juga 17-an, kita ikut gerak jalan, karnaval, ada voli bersama dengan kelompok anak muda, kita bikin nonton film. Akhir dari kegiatan itu kami bikin vokal grup keberagaman yang nyanyi di situ tidak hanya teman-teman komunitas tapi juga bersama dengan teman-teman perwakas menyanyikan lagu-lagu. Jadi prosesnya itu bukan hanya waktu itu tapi juga selama latihan. Jadi ruang-ruang pertemuan dan ruang-ruang perjumpaan itu sudah dilangsungkan selama proses yang kami kerjakan, dan di output festival itu kita bisa lihat. Secara pribadi kenapa kesenian itu jadi penting gitu, karena justru lewat kesenian itu yang lebih cair, publik yang datang dan terlibat di forum-forum itu merasa lebih melihat kegiatan itu sebagai kegiatan kesenian gitu. Selain bahwa kemudian memahami di kesenian ini isu yang ingin dibicarakan adalah isu keberagaman secara khusus teman-teman perwakas gitu. Ya, selama ini perwakas oleh publik, oleh warga itu selalu dinantikan selama proses karnaval. Hampir di setiap titik-titik yang mereka melakukan performance itu publiknya langsung mendekat. Gitu. Ada candaan, gangguan. Kalau kita mau lihat lebih jauh itu sebenarnya mau menunjukkan betapa dekat perwakas sendiri, anggota perwakas itu dengan warga, dengan publik. Dengan tema karnaval yang saya menghormati keberagaman atas hak asasi manusia, saya mendeklarasikan atau mengkampanyekan bahwa pakaian yang saya pakai atau kita semua bisa menjadi malaikat dan kita semua bisa menjadi setan tanpa kita harus merebut kapasitas Tuhan untuk menghakimi sesama. Akhirnya teman-teman yang berkunjung ke pameran itu menyadari bahwa ada hal-hal baik yang sudah dikerjakan oleh teman-teman waria. Minimal ini mengurangi stigma dan ya, diskriminasi yang telah berlangsung di masyarakat misalnya. Vokal group atau musik ini adalah salah satu medium yang cair yang bisa menyatukan beragam latar belakang, khususnya buat kami anak-anak muda di Kota Maumere, sehingga dalam proyek ini kami juga bersepakat untuk membuat sebuah konser yang melibatkan teman-teman di cerita-cerita keberagaman. Vokal grup ini dipersiapkan kurang lebih selama 2 bulan yang melibatkan teman-teman yang ada di perwakas, teman-teman komunitas, mahasiswa, frater dari Ledalero, juga teman-teman musisi muda di Kota Maumere. Momen ini sangat penting dan menarik karena di prosesnya selama latihan, teman-teman musisi mengaransemen dan kami berlatih bersama di studio KH. Semua terlibat dan proses bertemu dan mengenal, kemudian kami bisa tampil bersama di depan publik di malam penutup itu jadi sangat berharga. Di proses ini ada beberapa hal juga yang menantang, misalnya soal waktu, bagaimana teman-teman juga punya banyak kesibukan untuk kita bisa ada bersama latihan. Ada beberapa teman yang tiba-tiba memutuskan untuk tidak melanjutkan karena aktivitas mereka yang membuat mereka tidak bisa terus latih bersama dan tampil bersama. Banyak pertanyaan-pertanyaan yang mereka munculkan itu. Mereka tidak hanya melihat pameran itu sebagai forum ruang artistik, tapi juga sebenarnya di sisi lain mereka ingin lebih jauh menggali berkaitan dengan isu yang kami bicarakan dalam program ini, dalam proyek ini. Ada satu forum yang menarik, itu forum mendiskusikan draft perda yang sudah dikerjakan oleh teman-teman Fajar Sika bersama dengan Truk PBH Nusra berkaitan dengan Kota Ramah HAM di Maumere gitu. Yang menjadi narasumber di dalam diskusi itu perwakilan dari Fajar Sika, kemudian ada akademisi, salah satu dosen dari Universitas Nusa Nipah yang juga terlibat menyusun draft tersebut, perwakilan dari PBH Nusra, dan perwakilan dari anggota legislatif dari DPRD Sika. Anak sekolah dan mahasiswa serta komunitas-komunitas anak mudanya itu terlibat secara intens. Jadi diskusinya itu berlangsung sangat hangat. Latar belakangnya sampai terbentuk draft ini, karena memang ini perjuangan
kami secara pribadi melihat situasi yang sekarang lagi terjadi begitu. Menjaga kemungkinan karena kami melihat ada beberapa aturan-aturan yang di Indonesia ini yang sudah memang benar-benar sangat merugikan. Khususnya kami teman-teman keberagaman gender seksual ini. Yang kedua itu lebih kepada merawat hak dasar kami. Apapun diri kami, apapun tampilan kami adalah warga negara Indonesia yang sama-sama punya hak dan kewajiban. Kami berpikir kalau berjalan sendiri kayaknya tidak kuat. Makanya kami mengajak beberapa kelompok akhirnya membentuk koalisi. Bukan kami saja tapi kami semua yang tergabung dalam situ. Kelompok komunitas orang-orang yang mengurus ODGJ, terus perempuan dan kekerasan anak, disabilitas, dan tentunya transpuan dan masyarakat adat. Berbicara tentang kami yang kami alami bersama, ketidakadilan, terus beberapa hal-hal kami yang belum pernah kami rasakan, itu belum pernah kami dapat di situ, kami tuangkan dalam Perda Kota Ramaham itu. Saya sangat berterima kasih sekali, momen yang sangat tepat dan memang harus seperti itu. Jangan hanya kami yang sendiri berbicara, tapi ada komunitas anak muda yang dia peduli dengan hal ini. Orang akan heran kan, kenapa kok mereka bisa peduli, mereka bisa bikin diskusi seperti ini. Pasti ada sesuatu yang bagaimana. Jadi itu juga dengan setidaknya membentuk kesadaran orang atau opini orang untuk mencari tahu lebih dalam tentang draft ini. Dan itu bagi saya pribadi itu bentuk dari kampanye juga, sosialisasi. Setelah melewati proses pajak ini, teman-teman waria itu merasa bahwa arsip itu sangat penting, gitu. Arsip komunitas itu sangat penting. Meskipun pada konteks sekarang teman-teman waria merasa tidak terlalu penting untuk berkomunitas karena masing-masing mereka itu sudah cukup mandiri dengan secara ekonomi. Namun dengan aktivitas bersama dengan teman-teman Perwakas dalam program Cerita-Cerita Keberagaman, teman-teman waria kembali merasa bahwa berkomunitas itu adalah sesuatu yang penting gitu. Sebagai ruang yang aman, sebagai ruang untuk saling berbagi, termasuk bagaimana menghadapi ancaman-ancaman ke depan jika itu akan terjadi. Penggunaan seni sebagai medium untuk bicarakan soal-soal berkaitan dengan keberagaman ini, itu forum pertama. Untuk kami sebelum-sebelumnya belum ada yang mengerjakan itu. Karena antusiasme publiknya banyak, penting untuk dilanjutkan. Temuan kami, ada begitu banyak orang tidak cukup tahu konteks sejarahnya, juga konteks isu soal keberagaman ini gitu. Jadi penting untuk menyambung generasi gitu. Generasi 80-an, 90-an, kami yang lahir tahun 90-an juga dengan generasi hari ini gitu. Harapan saya sih seperti hutan. Hutan itu adalah sarung kebanggaan orang Maumere. Jadi di situ dia butuh untayan-untayan benang yang memang disusul, terus diikat, ditenun, akhirnya menjadilah satu kain yang dengan dia punya motif yang bagus di situ, terdiri dari warna-warna yang ada. Jadi saya berharap di hutan kebanggaan kita ini juga, marilah kita sama-sama dengan perbedaan yang ada ini, kita jadikan suatu hasil karya yang bagus, yang mahal seperti hutan ini yang kita banggakan. Berbeda bukanlah sesuatu yang ibaratnya sesuatu yang lain, tapi kalau ada yang berbeda, anggaplah itu sesuatu yang unik dan istimewa. Kalau untuk sekarang yang saya perjuangkan itu adalah misgendering atau bulian-bulian, cacian-cacian terhadap kelompok transpuan. Semoga dikurangi semakin dengan kesadaran, memberikan banyak edukasi-edukasi tentang keragaman gender dan seksualitas kepada masyarakat atau kelompok-kelompok orang muda. Semakin mereka sadar dan teredukasi untuk lebih ramah gender atau lebih ramah transpuan.